4 tahun menikah siri dengan lelaki yang suka wanita, bahkan beberapa kali dirinya diselingkuhi, Tati nampaknya tak terima saat sang suami sering mengutarakan kalau akan kembali ke mantan istrinya lagi. Seorang wanita bernama Tati berusia 34 tahun bingung karena sang suami tak pulang-pulang, bahkan saat ditelepon nampaknya tak dijawab. Hingga akhirnya Tati pun pasrah menunggu sang suami pulang. Suami Tati sendiri bernama Asmari berusia 40 tahun, mereka sudah menikah siri 4 tahun. Saat menikah siri dengan sang suami, baru saja sang suami menjadi duda dari pernikahan pertamanya. Suami Tati, Asmari sendiri dikenal sebagai laki-laki yang cukup temperamen. Dirinya pun dikenal sebagai laki-laki yang kerap menyukai banyak wanita, bahkan siapapun asal wanita muda. Asnawi akhirnya pulang saat itu. Tati bertanya dari mana Asnawi. Namun nampaknya mereka cekcok karena Asmari kesal saat dirinya pulang capek malah ditanya yang tidak-tidak. Asmari pun akhirnya jujur dirinya baru saja pulang dari rumah mantan istrinya. Tak hanya itu, Asmari pun mengaku kepada sang istri siri kalau dirinya akan kembali rujuk bersama mantan istrinya. Asmari pun tanpa segan mengungkapkan kalau hubungan dirinya dengan mantan istrinya kini sudah baik-baik saja dan nampaknya lebih merasa cocok dengan mantan istrinya. Kesal saat itu Tati tak percaya, namun nampaknya Asmari siap disumpah Al-Quran demi membuktikan kalau dirinya memang sudah rujuk dengan mantan istrinya dan akan menceraikan Tati. Tati yang tak menyangka dengan pernyataan sang suami, dirinya pun memang dari dulu ingin menceraikan sang suami dan pergi menjadi TKW. Namun dirinya tak terima saat sang suami duluan yang ingin menceraikan dirinya. Saat masih dalam keadaan emosi, Tati pun langsung ke dapur membawa senjata tajam dan saat sang suami tidur, tanpa menunggu waktu lama lagi, Tati pun langsung menghujatkan senjata tajam tersebut kepada sang suami yang tengah tidur. Asmari yang nampaknya tak bisa melakukan perlawanan langsung tak bernyawa di tempat. Setelah Tati melakukan kejahatan itu kepada sang suami, Tati pun bersih-bersih. Tak lama sahabat dari Asmari, Ahmadi, datang mengetuk pintu, nampak mau bertemu dengan Asmari. Namun Tati mengungkapkan kalau Asmari tengah tidur dan meminta Ahmadi untuk datang lain kali. Tak lama Tati pun langsung beres-beres barangnya dan hendak kabur dari situ. Tati menelpon temannya untuk meminta dijemput. Saat itu Tuti pun langsung dijemput Titin. Di perjalanan Tati mengungkapkan kepada Titin kalau dirinya baru saja menghabisi sang suami. Namun Titin takut dan tak mau terlibat hingga akhirnya Titin pun menurunkan Tati di jalanan. Nampak seakan tak punya pilihan lain, akhirnya Tati pun memilih kabur ke Surabaya dengan menggunakan bus. Keesokan harinya Ahmadi merasa tak ada kabar dari sang sahabat Asmari hingga akhirnya Ahmadi kembali ke rumah Asmari. Namun di rumah tersebut nampaknya sepi dan juga pintu terkunci. Tiba-tiba Asmari masih mendengar suara TV yang menyala cukup kencang. Ahmadi pun langsung meminta tetangga Asmari untuk menemaninya mengintip rumah Asmari. Saat mereka mengintip kamar Asmari, mereka dikagutkan dengan Asmari yang nampak sedang tertidur namun berlumuran cairan merah hingga akhirnya mereka melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP, olah TKP dan juga mendobrak rumah melihat kalau ternyata di dalamnya Asmari sudah tak bernyawa. Jasad Asmari sendiri dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara dari pihak yang berwajib nampaknya tak bisa menemukan istri siri dari Asmari, yaitu Tatik. Tatik sendiri kini dicari pihak kepolisian, bahkan dimasukkan DPO. Tati sendiri yang tak tahu kalau polisi memasukkan dirinya ke dalam data pencarian orang. Tati sendiri kabur ke Surabaya, ke Jember bolak-balik. Bahkan saat itu Tati pun masih menunggu dokumen-dokumen untuk dirinya pergi ke Singapura menjadi TKW. Saat itu Tati sendiri sempat ke Jember untuk mengambil surat-surat yang sudah jadi. Tak lama dirinya langsung kabur ke Batam dengan menggunakan kapal laut. Di Batam saat dirinya hendak menyeberang ke Singapura, namun tanpa dirinya sadari, pihak imigrasi nampaknya sudah mengetahui kalau Tati sudah menjadi DPO dan Tati pun langsung diamankan. Dari Batam Tati pun dikembalikan langsung ke Jember bersama pihak yang berwajib. Tati akhirnya mengakui dan menyebutkan dirinya melakukan ini karena kesal kepada sang suami yang selalu menyiksanya, selalu berselingkuh, bahkan kini akan kembali dengan mantan istrinya dan lebih memilih menceraikan dirinya. Tati diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan di pengadilan Jember. Tati divonis hukuman 9 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Tati divonis 13 tahun penjara. Tati sendiri mengaku dirinya siap mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menurut Tati saat itu dirinya kesal dan melakukan pembelaan diri. Meskipun banyak berita-berita negatif tentang Asmari, keluarga dari Asmari menginginkan Tati dihukum seberat-beratnya. Dan satu lagi, keluarga Asmari bahkan menjelaskan kalau Tati lah yang dulu merebut cinta Asmari dari istri pertamanya
hingga akhirnya Asmari menceraikan istri pertamanya dan menikah siri dengan Tati selama 4 tahun. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.